Oke, maaf-maafannya sudah selesai. Aku sudah memaafkanmu juga Bapak untuk masa lalu, aku juga sudah menepati janji Bapak untuk mempertemukanmu dengan anak-anak. Sekarang bisa jelaskan kenapa selama ini Mas merahasiakan tentangku dari Anggi? Andi Santoso terdiam kemudian menjelaskan tentang kondisi kesehatan Mayang, dan bagaimana Mayang begitu ketakutan kalau Anggi akan meninggalkannya. Aku ikut sedih dengan kondisi istrimu. Tapi Anggi berhak mengetahui tentang identitas dia yang sebenarnya, tentang siapa ibu kandungnya, juga tentang Kirana. Mega menatap Andi Santoso tajam. Apa kalian tidak percaya diri dengan anak hasil didikan kalian sendiri? Apa kalian mendidiknya menjadi anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih, yang akan meninggalkan kalian begitu saja karena mengetahui kalau dia bukan ibu kandungnya? Andi Santoso hanya terdiam menerima kemarahan Mega, karena dia tahu kalau apa yang diucapkan Mega benar. Sudah sering dia bertengkar dengan Mayang karena keinginannya untuk memberitahu Anggi yang sebenarnya, tapi dia akan luluh ketika Mayang menangis dan memohon padanya untuk menunda lagi dan lagi, sampai akhirnya semua terlambat. Tapi sekarang semua sudah terjadi. Maksudku Anggi sudah mengetahui tentang yang sebenarnya, dan kali ini aku tak mau ikut campur masalah kalian. Aku tak akan meminta Anggi untuk memaafkan kalian, ataupun memintanya meninggalkan kalian. Dia sudah besar, sudah bisa mengambil keputusan sendiri, namun yang pasti aku percaya dengan darah dagingku. Mereka bukan anak-anak yang tidak tahu berterima kasih, mereka adalah anak-anak yang baik. Andi Santoso mengangguk. Kami yang akan menjelaskannya kepada Anggi. Begitu juga dengan Kirana dan Oka. Aku sudah berusaha menjelaskan semuanya mengenaimu. Insya Allah mereka bisa mengerti dan paham, namun aku tak bisa memaksa mereka menerimamu kembali atau tidak, itu tergantung bagaimana kamu meyakinkan mereka. Aku tak akan ikut campur lagi. Tapi satu pintaku, jangan paksa mereka untuk mengakui istrimu, dan bertemu dengan Bapak. Keputusan ada di tangan mereka, apa mereka mau bertemu Bapak atau tidak, tapi yang pasti jangan paksa mereka. Andi Santoso kembali mengangguk, tentu saja dia tidak akan memaksa Kirana dan Oka untuk mengakui Mayang, terlalu egois kalau dia berharap akan hal itu. Dan mengenai Joko yang tak lain dan tak bukan adalah kakek mereka, Andi Santoso akan mempercayai Kirana dan Oka seperti yang Mega lakukan. Karena dia yakin, mereka berdua telah dididik oleh Mega dengan sangat baik bukan sebagai orang pendendam. Yang perlu dia lakukan pertama kali adalah meyakinkan keduanya untuk kembali menerima dirinya sebagai seorang ayah, sebelum dia bisa meyakinkan mereka untuk memaafkan Joko. Mungkin untuk meyakinkan Kirana tidaklah akan begitu sulit, PR terbesarnya adalah meyakinkan Oka. Putra yang baru dia ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang dia ketahui tentang putra bungsunya itu, selain namanya adalah Asoka dan Nubrata. Tapi Oka adalah putranya dan dibesarkan oleh seorang Mega Puspitaningrum, sudah pasti dia adalah anak yang hebat seperti yang dikatakan Mega, tapi juga ada kemungkinan Oka keras kepala dengan ego yang tinggi seperti dirinya. Perlahan, dia akan meyakinkan Oka secara perlahan, karena bagaimanapun Oka pasti akan memiliki kebaikan Mega, seperti halnya Kirana juga Anggi. Oka, aku tak tahu apa yang kurasakan. Ku tahu pria yang sedang berbicara dengan Mama di dalam kamar inap adalah ayah kandungku sendiri, atau perempuan dengan penampilan modis yang saat ini duduk di samping Teteh adalah kakak kandungku. Tapi, aku tak mengenal mereka, tak ada kenangan yang tersimpan dalam memoriku tentang keduanya. Bagiku mereka hanya seperti orang asing yang secara kebetulan darahnya mengalir dalam tubuhku. Dan perempuan yang saat ini bergelayut di lengan Teteh, dengan senyum di wajahnya, aku membencinya. Bagaimana bisa dia masih bisa tersenyum seperti itu setelah apa yang dia lakukan kepada Mama juga Teteh? Bagaimana kalau aku dan Kakang terlambat malam itu? Bagaimana kalau luka Mama ternyata lebih parah? Bagaimana bisa dia masih bisa tersenyum seperti itu? Dan Teteh, ku tahu Teteh adalah perempuan baik, walaupun terkadang terkesan barbar juga urakan. Tapi apa semudah itu dia memaafkan perempuan yang telah melukainya? Apa karena dia adalah adik yang selama ini dia rindukan? Namun dari semuanya yang salah adalah pria yang kini masih berada di dalam ruangan yang sama dengan Mamah. Seandainya dia memberitahu perempuan itu mengenai Mamah dan Teteh, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Mamah tidak akan mengalami luka di kepala, tubuh Teteh pun tidak akan memar-memar seperti sekarang. Ya semua adalah salah pria itu, Andi Santoso. Ayahku.
Teteh boleh saja memaafkan mereka dengan begitu mudah, tapi tidak denganku. Aku akan berusaha bersikap baik dan sopan pada mereka demi Mama juga Teteh, tapi akan sulit bagiku untuk bisa menerima mereka kembali. Bagaimana aku tahu mengenai masalah itu? Waktu itu aku hanya pura-pura tidur. Aku mendengar semuanya ketika Kakang menceritakan siapa dalang dari semuanya. Aku mendengar bagaimana kecewanya Teteh. Dan aku juga mendengar alasan kenapa perempuan itu melakukan hal itu. Hanya karena seorang lelaki yang kini tengah menatap Teteh lembut, tangannya sesekali mengelus kepala Teteh dan tersenyum hangat. Pria yang matanya hanya menatap Teteh tak peduli dengan perempuan lain, termasuk perempuan yang duduk di samping Teteh. Kakakku sendiri. Sakit. Suara khawatir Kakang membuatku tersadar kemudian menatap Teteh yang tengah meringis sambil memegang rusuk kanannya. Amarahku kembali bangkit mengingat bagaimana para Bach Asterisngan itu menghajar Teteh yang hanya seorang perempuan. Mataku seketika menatap perempuan di samping Teteh yang juga tengah menatap Teteh khawatir. Lucu bukan? Sekarang dia khawatir, padahal dia bagian dari orang yang membuat Teteh dan Mama seperti sekarang. Aku tersentak, dan langsung memalingkan wajah ketika matanya menangkap basah aku yang sedang memerhatikannya, dan tanpa kusadari juga ternyata pria yang mungkin kekasih perempuan itu tengah balik memerhatikanku. Aku menatapnya sesaat sebelum kembali menatap Kakang yang tengah heboh karena mengkhawatirkan Teteh. Kita ke dokter, minta di ronsen takutnya ada yang luka bagian dalam. Kakang merangkul Teteh sambil berdiri, tapi Teteh menghentikannya sambil tersenyum. Aku tidak apa-apa, dokter sudah memeriksaku dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada luka dalam, ini hanya memar-memar saja. Kakang terdiam masih terlihat khawatir, tapi dia menuruti perintah Teteh dengan kembali duduk di sampingnya. Apa perlu aku buka kamar lagi di sini satu untukmu, jadi dokter bisa mengawasimu? Hahaha. Tidak. Aku tidak apa-apa, yang aku perlukan hanya istirahat. Teteh merangkul lengan Kakang kemudian bersandar di pundaknya. Teteh benar-benar terlihat lelah. Sesungguhnya kami bertiga memang kurang istirahat. Setelah malam itu kami sama-sama di rumah sakit menunggu Mama sadar. Besoknya Teteh ke kantor polisi untuk menemui perempuan itu dan sepertinya saat itulah Teteh bertemu lelaki itu, ayahku. Dalam keadaan tubuh masih penuh luka Teteh mengurus semuanya, sedangkan aku hanya ditugaskan menjaga Mama. Seandainya aku lebih dewasa, mungkin Teteh akan berbagi masalah ini denganku, tapi sekarang Teteh lebih memilih memendamnya sendiri. Untung saja ada Kakang yang selalu berada di sampingnya untuk mendukung dan menjaganya. Malam ini Teteh pulang saja, istirahat. Mama biar aku yang jaga. Teteh terlihat ragu sesaat. Oka benar, sebaiknya kamu pulang istirahat. Mama juga sudah lebih baik, besok pasti sudah diperbolehkan pulang. Teteh menatapku beberapa saat sebelum akhirnya mengangguk. Kalau ada apa-apa langsung hubungi aku. Aku mengangguk, dan Teteh pun pulang bersama Kakang setelah pamit kepada perempuan itu juga lelaki yang dari tadi hanya diam dengan wajahnya yang tanpa ekspresi. Hening, kecanggungan benar-benar terasa sepeninggalan Teteh dan Kakang. Apa sih yang Mama bicarakan dengan lelaki itu? Kenapa sangat lama? Cekak. Ku keluarkan ponselku untuk bermain game daripada merasa canggung, aku pun terlalu malas hanya untuk basa-basi. Kamu, sudah lulus sekolah? Aku menatap ke samping kulihat perempuan itu berusaha mengajakku berbicara. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Dan tak ada lagi pertanyaan lainnya. Baguslah. Ku buka aplikasi gameku, dan akan mulai bermain ketika pintu kamar rawat inap Mama terbuka memperlihat pria itu yang menatap kami bergilir sebelum akhirnya menatapku. Ayah sudah selesai bicara dengan Mama. Aku terdiam kemudian mengangguk. Sebelum ayah pulang, apa kamu mau makan malam bersama ayah? Maaf mungkin lain kali. Mama tidak ada yang menemani, saya harus menemani Mama. Kulihat mata pria itu memancarkan kekecewaan. Hei, selama ini aku dan Teteh telah menunggunya, jadi tidak ada salahnya kan kini giliran dia yang menungguku. Seperti Mama bilang aku telah memaafkannya, dan mencoba memahaminya. Tapi aku belum bisa menerimanya. Nanti, suatu hari nanti aku pasti akan bisa menerimanya sebagai ayahku. Namun tidak sekarang, tidak secepat ini. Setelah melewati sederet kejadian yang membuatku lelah secara fisik dan mental, berendam air hangat cukup membuat otot-ototku kembali rileks.
Identitas Bi, pertemuan Mama dan Bi, dan juga reuni kedua orang tuaku yang menjadi ketakutanku selama ini ternyata tidak semenyeramkan yang kupikirkan. Mama yang selama ini kutakutkan akan hancur ketika mendengar semua kebenaran itu, ternyata bisa menerima dengan sangat baik. Lebih baik dariku malah. Rasanya lega, seolah semua beban yang selama ini menumpuk terangkat secara perlahan tak lagi terlalu menghimpit dadaku. Masalah keluarga yang selama ini menjadi beban dalam hidupku, kini hampir berakhir, memberikan berbagai pembelajaran dalam hidupku. Sekarang ku tahu arti pentingnya sebuah komunikasi, arti saling menghargai, arti pentingnya meredam ego, dan yang pasti arti pentingnya sebuah keluarga di atas semuanya. Darah lebih kental dari apapun, seburuk-buruknya orang tua kita, tetaplah mereka yang telah membawa kita ke dunia ini, bertaruh nyawa melahirkan dan merawat kita sedari kecil, yang telah banyak berkorban untuk kita. Darah yang mengalir dalam tubuh kita tidak bisa diganti atau ditukar, bukankah itu yang membuat kita hidup? Karena darah orang tua kita yang mengalir dalam pembuluh darah kita. Selagi mereka masih ada, jangan sampai aku menyia-nyia kesempatan untuk berbakti kepada mereka, karena kalau mereka sudah tidak ada lagi, semua sudah terlambat. Aku tak ingin terlambat dan hanya menyesalinya seumur hidup, maka dari itu aku akan berusaha menerima ayah kembali walaupun mungkin akan memerlukan waktu. Yang terpenting aku sudah berusaha kan? Selain itu mungkin kalau dari dulu aku mengetahui Andi Santoso adalah ayahku, yang dijodohkan dengan Caraka bisa jadi aku. Dan kalau itu terjadi mungkin kami tidak akan mengetahui artinya cinta sejati yang saling menerima apa adanya, saling melindungi, dan mendukung satu sama lain, juga berjuang mempertahankan cinta kami. Mungkin kami hanya akan menganggap ikatan kami tak ayalnya sebuah perjodohan biasa. Ya, Allah mengatur semuanya sedemikian rupa agar kami sama-sama kuat, sama-sama mengetahui arti sama lain. Aku yakin, inilah jalan terbaik yang Allah rencanakan untuk kami. Lagi ngerjain apa? Aku keluar dari kamar dengan rambut masih basah selesai mandi dan mendapati Caraka yang terlihat segar dan wangi, tengah duduk di atas sofa serius menghadap laptop. Dia menatapku kemudian tersenyum, tangannya menepuk sofa di sampingnya menyuruhku duduk. Hanya membalas email. Aku menatap layar MacBook Pro miliknya sambil mengeringkan rambutku menggunakan handuk. Sederet email yang belum terbuka memerlukan perhatiannya, sepertinya Caraka akan memerlukan waktu untuk membalas semua email-email itu. Bagaimana tidak, setelah kejadian malam itu dia tak kembali ke Jakarta, dan semua pekerjaannya hanya dikirimkan lewat email oleh Bu Yesi dan juga Hans, sekretaris dan asisten kepercayaannya. Kopi. Caraka menoleh ke arahku, tanpa diduga dia langsung mengecupku. Terima kasih, sayang, aku benar-benar memerlukan kopi yang kental, ucapnya sambil tersenyum dengan tampannya membuat pipiku memerah. Aku berdeham sambil berdiri. Kopi kental, oke. Dengan cepat aku berjalan menuju dapur meninggalkan Caraka yang tertawa melihatku. Sayang, apa kamu memerlukan yang lain selain kopi? Tanyanya yang ternyata mengekor di belakangku. Tidak, jawabku sambil memasukkan penyaring kopi ke dalam keranjang penyaringan. Aku hanya memerlukan kopi kental dan manis. Aku baru akan menuangkan kopi ke dalam penyaringan ketika tiba-tiba saja Caraka merengkuh pinggangku dari belakang membuat jantungku berdetak tak karuan, tanganku yang memegang sendok takaran kopi mematung melayang di udara, dan bulu kuduku meremang ketika tiba-tiba saja dia mencium leherku sambil berbisik. Wangi. Untuk sesaat aku terdiam, sebelum akhirnya ku cubit tangan Caraka yang langsung mengadu dan melepaskan pelukan. Jangan macam-macam, kita cuma berdua di sini. Ancamku sambil kembali memasukkan kopi walaupun jantungku masih berdebar menggila. Hahaha, sayang, kamu pikir aku akan melakukan hal-hal aneh kepadamu? Calon istri juga ibu dari anak-anakku. Setan itu bisa datang kapan saja dan di mana saja, termasuk di dapur ketika membuat kopi. Aku menuang air ke dalam mesin pembuat kopi tak memedulikannya yang terkekeh. Lagian kenapa harus ikut ke dapur sih, bukannya banyak pekerjaan? Aku menyalakan mesin pembuat kopi dan kini menatapnya sambil berpangku tangan. Caraka mengangkat bahunya sambil berjalan mendekatiku, kemudian memelukku erat. Hanya ingin memastikan kalau kamu benar-benar aman. Mendengar ucapannya membuatku tersenyum lalu balas memeluknya. Aku tidak kemana-mana, hanya ke dapur. Kamu tidak tahu setakut apa aku waktu melihatmu tergeletak di atas lantai dengan para baca asterisngan itu mengerumunimu. Tubuhnya sedikit gemetar membuatku mengelus punggungnya. Aku tidak apa-apa,
kamu datang tepat waktu seperti biasanya untuk menyelamatkanku. Dia semakin memelukku erat. Aku selalu datang terlambat. Dulu aku datang terlambat, kemarin pun aku terlambat, aku tak ingin terlambat lagi. Hei! Ku renggangkan pelukan kami supaya aku bisa melihat langsung ke dalam manik matanya. Kamu tidak terlambat. Ku coba meyakinkannya. Kamu lupa siapa yang menghajar mereka untukku? Kamu yang membela kehormatanku baik dulu maupun sekarang. Dia menghela napas. Tetap saja dulu pun kamu sudah terluka, begitu juga kemarin. Dulu aku terluka. Aku mengerutkan kening sebelum kembali tersenyum menatapnya. Aku lupa karena dulu kamu sudah mengobatinya dengan sangat baik, lanjutku yang langsung membuatnya tersenyum. Dia kembali menarikku ke dalam pelukannya. Aku lupa, ucapnya sambil mencium pelipisku yang terluka. Kali ini aku belum mengobatimu. Iya, kamu belum mengobatiku. Hahaha. Daan pengobatan itu berjalan dengan sangat manis. Benar-benar obat yang mujarab dan ampuh. Ternyata aku memang lebih membutuhkan pengobatan dari Kang Kopi daripada secangkir kopi kental. Caraka, Pov? Kirana sepertinya benar-benar kelelahan secara fisik dan mental. Bagaimana tidak, setelah melewati malam yang mencekam melawan para baca asterisngan itu, dia seolah berpacu menyelesaikan masalah keluarga yang tertunda selama 20 tahun. Sungguh aku tak tahu bagaimana aku bisa seberuntung ini mendapatkan perempuan hebat yang kini tertidur di pangkuanku. Perempuan yang begitu kuat, mandiri, dan selalu berpikir dengan kepala dingin, juga realistis. Namun sekarang aku tahu dari siapa dia mewarisi sifatnya itu. Ibu Mega, calon ibu mertuaku yang sering Kirana sebut sebagai drama queen, ternyata memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Dia terlihat tenang ketika dihadapkan pada berbagai kenyataan yang kami dapatkan. Dia masih bisa bersikap realistis dengan memberi pandangannya sendiri tanpa menyalahkan atau memojokkan mantan suaminya yang tak lain dan tak bukan adalah ayah dari putra-putrinya. Mungkin Bu Mega tidak ingin mereka memiliki pikiran buruk tentang ayah mereka, hingga tak ada lagi dendam pada diri mereka. Sungguh beruntungnya aku mendapatkan mereka sebagai keluarga baruku nanti. Dan perempuan yang akan menjadi istri masa depanku ini kini tidur dengan mulut sedikit terbuka, terlihat lucu dan menggemaskan. Setelah pengobatan di dapur tadi, kami kembali ke ruang depan. Dia menemaniku mengerjakan pekerjaanku yang tertunda sambil menikmati kopi buatannya, sampai akhirnya karena lelah dia tertidur di pangkuanku. Sebuah gambaran masa depan yang selama ini aku impikan. Berbincang sambil menikmati kopi buatannya, atau hanya sekedar menonton TV sambil membicarakan kegiatan seharian kami sampai akhirnya dia tertidur di pangkuanku seperti sekarang, atau berakhir dengan kegiatan menyenangkan lainnya. Ingin rasanya cepat-cepat kuhalalkan hubungan kami. Dengan perlahan dan hati-hati aku membopongnya takut membangunkannya untuk kupindahkan ke dalam kamar tidur. Sepertinya dia benar-benar lelah, dia tak bergerak sedikit pun. Bibirnya hanya menyunggingkan senyum membuatku ikut tersenyum melihatnya. Ku rebahkan tubuhnya di atas kasur, kemudian menyelimutinya. Ku tatap wajah lelapnya membuat perasaanku yang ingin segera meminangnya kembali menyeruak ke permukaan. Sayang. Dia mengubah posisi tidurnya menjadi miring, dengan mata yang masih terpejam. Marini, menikahlah denganku, please. Diam tak ada jawaban, sepertinya dia benar-benar kembali tertidur tanpa menjawab lamaranku membuatku tersenyum. Apa yang kupikirkan hingga berani melamarnya di saat dia tertidur? Bukankah aku telah berjanji memberinya waktu hingga benar-benar siap? Dan sepertinya aku harus kembali bersabar menunggu hari itu tiba. Mimpi indah, sayang, aku akan menunggumu sampai kapanpun. Ku cium keningnya lama sebelum keluar dari kamar. Ku berjalan menuju balkon untuk menikmati udara dingin malam dan menghabiskan beberapa batang rokok dengan pikiran yang berkecamuk. Aku ingin menikahinya secepatnya, tapi, apa sekarang waktu yang tepat untuk melamarnya? Dia baru saja menemukan ayah kandungnya, dan aku yakin hubungan mereka belum begitu baik. Jadi apa pantas kalau saat ini aku meminta menikah denganku, di saat hubungannya dengan ayahnya sendiri masih belum jelas? Ku hembuskan asap putih rokok secara perlahan, sebelum ku matikan rokokku, entah batang yang keberapa. Malam semakin larut, sudah lebih dari tengah malam ketika aku kembali masuk ke dalam dan memutuskan tidur di atas sofa depan kamar Kirana.
Ya, saat ini aku harus puas dengan hanya tidur di atas sofa depan kamarnya, tapi secepatnya aku akan tidur di sampingnya sambil memeluknya erat. Tentu saja setelah hubungan kami sah di depan hukum negara dan agama. Aku merasa kalau aku baru saja terlelap ketika sayup-sayup terdengar suara azan subuh di kejauhan bersamaan dengan bunyi alarm dari aplikasi azan yang terpasang di ponselku. Walau lelah dengan mata yang masih berat, aku memutuskan untuk mengambil wudhu dan bersiap salat subuh. Ku ganti bajuku dengan pakaian bersih yang kemarin ku bawa dari hotel, memakai sarung, dan peci kemudian masuk ke dalam kamar Kirana untuk membangunkannya. Sayang, bangun, sudah subuh. Tubuhnya perlahan bergerak bukan untuk bangun, tapi malah memeluk guling membuatku tersenyum. Sepertinya dia benar-benar kelelahan. Sayang, asholatu khairum minan naum, lebih baik sholat daripada tidur, bisikku sambil berjongkok di samping tempat tidurnya. Perlahan matanya terbuka, beberapa kali dia mengerjap-ngerjapkan bulu matanya yang lentik kemudian tersenyum menatapku. Ya Allah, nikmat mana lagi yang kudustakan ketika hendak sholat subuh disuguhkan senyuman bidadari surgaku. Izinkan aku meminangnya, secepatnya, ya Rob. Bismillah, jadikan dia istri halalku secepatnya, amin. Rasanya aku hampir gila karena sudah tak sabar ingin mempersuntingnya. Kita salat subuh berjamaah. Dia terbangun kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Ku bentangkan sejadah untuk kami salat dan setelah dia siap kami pun salat subuh berjamaah. Banyak doa yang kupanjatkan pagi itu, dan hampir dari semua doaku adalah meminta Sang Maha Pemilik untuk menjadikan perempuan yang menjadi makmumku pagi ini, menjadi makmum halalku sepanjang umurku. Ku amini doa-doaku pagi itu dengan penuh harap. Aku masih terpekur duduk di atas sejadah ketika ku dengar Kirana memanggilku. Kang. Ku putar dudukku hingga berhadapan dengan Kirana yang sama-sama masih duduk di atas sejadah mengenakan mukena broken white dengan bahan yang sangat halus. Terlihat sangat cantik. Aku pernah bilangkan waktu itu, kalau waktunya tiba aku yang akan melamarmu. Manik matanya kini menatapku serius membuatku tersenyum sambil mengangguk. Kupikir dia ingin meminta waktu lagi, walau kecewa tapi aku pasti akan menunggunya sampai dia siap. Namun ternyata aku salah, ucapan selanjutnya ternyata adalah jawaban dari semua doa-doaku. Dan, aku pikir sekaranglah waktunya, ucapnya membuat mataku terbelalak menatapnya. Jadilah imamku untuk seumur hidupku, bimbing aku sebagai makmum halalmu yang akan kamu bawa menuju surganya Allah. Dia terdiam sesaat sebelum kembali berucap. Kang, jabat tangan ayahku secepatnya untuk kamu ucapkan ijab qabul, agar aku bisa sah menjadi istrimu. Untuk sesaat aku terdiam tak bisa berkata apa-apa. Mata kami saling mengunci, ku cari keyakinan dan kepastian dari setiap ucapan dari manik matanya yang menatapku lembut, membuatku akhirnya tersenyum dan bernapas lega. Keraguan yang semalam menderaku karena takut kalau sekarang bukan waktu yang tepat, kini telah menguap. Mendengar lamaran, Kirana barusan seolah memberiku petunjuk kalau sekaranglah saatnya aku bertindak sebagai seorang pria sejati. Melamarnya secara resmi, secepatnya.